Film Siksa Kubur tampaknya lebih berfokus pada elemen horor daripada religi. Keberadaan hantu, termasuk hantu Ismail yang tak jelas kelanjutannya, menimbulkan pertanyaan tentang relevansi mereka dalam narasi. Beberapa aspek plot dan karakter tampaknya tidak masuk akal. Misalnya, karakter Adil yang masih kecil dibully di dalam tokonya sendiri yang di dalamnya ada keluarga lengkapnya. Selain itu, terdapat adegan teroris yang mencuri uang untuk ongkos pulang sebelum melakukan aksi bom bunuh diri, serta anggota teroris perempuan yang tidak berhijab yang padahal mereka digambarkan sebagai kelompok ekstremis agama yang berjuang di jalan Tuhan. Penggambaran panti jompo yang bawah dan hanya diurus oleh beberapa suster tanpa supervisor atau kepala panti, serta aksi para penghuni panti yang kompak membunuh salah satu suster, tampaknya kurang realistis walaupun itu diceritakan hanya dalam imajinasi Sita saat dalam kuburan. Konflik di panti jompo, di mana keluarga penghuni berani melabrak suster dengan tuduhan ingin menikahi orang jompo orang tua mereka, tampaknya terlalu dramatis seperti cerita sinetron. Pemakaman jenazah Wahyu yang hanya dilakukan oleh Sita dan Adil tampaknya kurang realistis. Mana mungkin tidak ada orang lain yang membantu dalam proses tersebut, walaupun pihak keluarga menginginkan kematian Wahyu dirahasiakan. Padahal itu kasus bunuh diri. Ide untuk membuktikan siksa kubur dengan cara dikubur hidup-hidup bersama mayat tampaknya terlalu ekstrem. Alternatif lain seperti mengubur Handicam semalaman dalam posisi on tampaknya lebih masuk kalau memang durasi baterai Handicam yang diklaim lebih awet dari baterai HP, seperti diceritakan dalam film. Atau bisa juga penguburan tanpa diuruk tanah tapi hanya ditutup dengan penutup semacam kaca agar Sita dan Adil bisa menyaksikan jenazah Wahyu semalaman, apakah mendapat siksa kubur atau tidak. Narasi Sita dalam berbagai plot twist, adegan menegangkan sebelum dibangunkan dari kuburan di akhir. Cerita tampak bertel-telin dan terlalu dipaksakan untuk mengisi cerita. Selain itu, kondisi Adil yang tiba-tiba bengkak saat menggali Sita di akhir cerita juga membingungkan, apakah karena dipatuk ulang atau diserang mayat hidup ketika sembunyi di dalam loker. Secara keseluruhan, Siksa Kubur memiliki beberapa elemen yang menarik, terutama quote dari Wahyu yang kuat dan adegan bom bunuh diri yang tidak terduga dan mengandung jump scare yang keren. Ditambah banyaknya bintang papan atas yang menjadi pemain dalam film ini. Namun banyak aspek yang tidak masuk akal dan membingungkan. Ini menunjukkan bahwa film ini perlu lebih banyak penelitian dan perhatian terhadap detail untuk menciptakan cerita yang kohesif dan meyakinkan. Anu